Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kaji kita tidak itu, tapi kan boleh saya baca ayat kan. Banyak yang karena itu kaji waktu itu. Ayat yang kita baca sebentar ini sengaja kita baca mengingatkan kita agar jangan terlalu sedih dengan apa yang luput, yang tidak dapat, yang tidak diperoleh, atau ada yang tidak jadi. Dan agar jangan pula terlalu bergembira amat terhadap apa yang diperoleh, karena semuanya itu berjalan sesuai dengan garis yang telah dituliskan Allah Subhanahu wa taala, di mana kita tidak tahu. Kita baru tahu setelah terjadi. Jangan terlalu sombong bagi yang mendapat, bagi yang memperoleh, bagi yang sukses berhasil. Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka, tidak senang kepada orang sombong lagi membanggakan diri. Jangan pula terlalu sedih bagi yang luput, yang tidak mendapat, yang gagal, sampai patah hati, hilang harapan, hilang pegangan, atau sampai melakukan hal-hal yang tidak Allah redai. Karena kedua-duanya adalah ujian. Silakan kaitkan dengan hasil kemarin, hasil pilkada, ada masalah. Kita himbau, kita serukan kepada kita semua atau kepada siapa yang menyaksikan kajian live kita, ya semuanya sudah berakhir. Yang mendapat, yang berhasil, yang memperoleh, itu anugerah Allah untuk ujian. Kepada pendukung, kepada pendukung, kepada simpatisan, jangan membusungkan dada, pongah, membanggakan diri. Kaji kita itu sebentar, 5 menit. Kajiwa itu menyesuaikan dengan situasi sebentar. Suratnya surat Quran. Kaji itu kan apa yang akan kita alami dan sedang kita alami, lalu bagaimana kita memperoleh menghadapinya. Kok sureannya lah bikola menyaleh kepada siapa yang mendukung, mengusung, mendeking, simpatisan. Bagaimanapun kita mendukung, mendeking, simpatisan, suka, senang, membantu, menolong orang yang kita inginkan. Jika yang di langit tidak setuju, jika yang langit menyatakan itu tidak pantas, tidak patut, tidak berhak, tidak jadi. Dan bagaimanapun orang berusaha menggagalkan, menghambat, menghalangi, menyebarkan berbagai macam isu, fitnahan atau hoax,
Kalau yang di langit memang sudah menggariskan dia akan dapat juga. Di langit tiangnya, kita berusaha. Ini apa? Tapi mudah-mudahan bisa kita agak tawar sedikit bagi yang calonnya tidak terpilih. Tidak jadi. Bayi yang di Bukit Tinggi, di Agam, di Sumatera Barat. Kita kan tidak sama pilihan kita. Tapi mana yang terpilih, ya sudah itu pilihan Tuhan itu. Jelek atau buruknya kita tidak boleh menilai. Yang terpilih kita berharap. Kita bermohon kepada Allah agar diberinya tuntunan, bimbingan, arahan, petunjuk. Selalu dilindunginya, diberinya taufik dalam melaksanakan amanah kepemimpinan. Surah yang saya baca tadi surah Al-Hadid, tidak usah dibuka, lama. Al-Hadid itu surat ke-57. Makanya tidak saya tunjukkan ayat tadi, ayat 22 dan 23. Tidak usah buka. Ini sebelum kita mengaji, tapi mengaji dulu. Sebelum kita mengaji kita dulu. Kemudian Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kalau ingin tahu juga ini surah Ali Imran, surat ketiga ayat ke-26. Katakanlah wahai Allah, Malikal Mulk, pemilik kekuasaan, raja yang berkuasa, raja yang sebenarnya. Engkau berikan kekuasaan, kerajaan, kepemerintahan, kepemimpinan kepada siapa yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, engkau ambil, engkau cabut kekuasaan, kerajaan, kepemimpinan itu atau kepemerintahan itu dari siapa pula yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha, engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki. Wa tuzillu man tasha, engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tangan engkau lah segala kebajikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau ya Allah atas segala sesuatunya maha kuasa. Kerajaan itu dia punya, kekuasaan dia punya, alam semesta dia punya. Maka dia berikan kepada siapa yang menurutnya patut pantas, sebagai ujian dan cobaan. Dan diambil, dicabutnya siapa lagi yang tidak patut, yang tidak pantas menurutnya. Kita hanya boleh berharap, berencana, berusaha. Siapa yang dapat, walaupun kita tidak cocok, itu yang menurut Allah yang dia kehendaki. Lalu siapa yang kita angkat, kita pilih, kita coblos, kita tusuk. Kemarin ada seorang mertua bicara kepada menantunya, menusuknya jangan sampai berlubang katanya. Nah itu titipannya. Siapa yang kita pilih, siapa yang kita tusuk, siapa yang kita angkat, kalau tidak jadi, ya tandanya kita tidak berkuasa. Kita tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa dan tidak mampu apa-apa. Semuanya yang berkehendak yang di langit. Dia penentunya, dia pemberinya, dia penguasanya. Dia berkuasa di atas segala sesuatu yang ada. Selesai kaji kita. Mengaji walai. Nah, ngaji walai. Tadi lu mengaji Rasulullah. Oke. Sambung kaji biasa.
mudah-mudahan dapat menjadi penawar atau penghibur atau pembujuk hati yang kecewa, atau menghambat yang agak berkelebihan karena menang, sukses, berhasil, yes, yes, yes. Ada juga yang baca innalillah. Innalillah itu musibah, tidak capai. Kalau terpilih masa innalillah dibaca. Kalau dia ingin mencalonkan diri, berarti dia mencari musibah. Saya tidak setuju. Orang terpilih jadi pemimpin dibacanya innalillah. Kalau memang musibah, kenapa dia cari musibah? Kan innalillah baca musibah, lalu dibacanya innalillah. Ini kan musibah, kan? Untuk apa dicari musibah? Ujian. Musibah berbeda dengan ujian. Itu bala, ujian. Liyabluwani, Tuhanku mencobaiku, apakah aku bersyukur atau kufur. Tuh, kira-kira. Nah, sambungan kaji kita hari Kamis lah, mak ngaji walai. Bab mujahadah, galak beliau. Iya, payah mencarinya mengaji waktu. Bab mujahadah, bab yang ke-11. Hadisnya sekarang hadis yang ketiga, keempat. Terakhir hadis kemarin mengenai ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. As-sihah wal faragh. As-sihah wal faragh. Bab mujahadah. Labaswa. Kalau saya atau ambo ingin mendahulukan agak sekian hadis itu hadis yang ke-10 dari Anas, didahulukan ini sebentar. Itu dari Anas radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qal yatba'ul maita thalathah. Kita dulukan itu dulu. Sebab di antara kita ada yang jadi mai sebentar lagi. Lah ketemu. Kita dahulukan itu. Hadis yang ke-10. Hitungan dari bab hadis ke-10. Judul apa awalnya an Anas. An Anasin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qal yatba'ul maita salasatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ithnani wa yabqa wahidun yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Muttafaqun alaih. Labaswa anggap saya lebih tamu. Sabda Rasulullah SAW sebagaimana yang disebutkan oleh Anas bin Malik, diriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari dan Muslim, disepakati yang mengikuti mayit itu ke kuburannya, ke pusarannya, ke kuburannya. Ada salasah, ada tiga. Tiganya ahluhu, keluarganya, wa maluhu, hartanya, wa amaluhu, dan amalnya. Fayarji'u itsnan,
maka akan kembali isnani, dua. Wa yabqa, tinggal wahid, satu. Yarji'u ahluhu wa maluhu, kembali pulang keluarganya dan hartanya. Wa yabqa, dan yang tinggal bersamanya amalnya. Mari kita pahami sejenak. Di sini dua yang pasti. Pertama mati, yang kedua hidup lagi. Begitu pastinya mati, tidak satu pun orang yang mengingkarinya atau meragukan kepastiannya, disebutlah dia yakin. Ya, yakin. Jadi mati juga disebut dengan yakin. Disebut dengan yakin karena begitu pastinya, tidak ada yang membantah, mengingkari, tidak ada yang demo menyatakan menolak. Kan ada orang demo menolak, tidak meyakini, tidak percaya, yang mati. Dalam Quran disebut seperti itu. Kemudian yang pasti juga, tidak satu pun orang mati membawa sesuatu. Andaikan dia ingin bawa, tapi bukan kehendaknya, keinginan orang yang hidup. Sebagaimana kita datang ke dunia, lahir ke dunia tidak bawa apa-apa, tidak memiliki apa-apa, maka kita juga pergi meninggalkan dunia, tidak boleh bawa apa-apa. Itu berarti semua yang kita dapat dalam kehidupan dunia ini pakai di dunia ini. Kalau pandai-pandai memakainya, berguna nanti untuk setelah mati. Kalau tidak, celakalah. Nah, boleh dibawa. Yang dipacerigian orang ke Patang itu dah bawa mati gitu. Itu benar-benar bawa mati. Lalu apa yang dibawa mati? Apa yang kita boleh sekarang pakailah, manfaatkanlah, pergunakanlah supaya dia menjadi amalan soleh, agar kita bisa bertakwa, karena takwa itu bekal. Jadi yang kedua, tidak satu pun yang bisa membantah bahwa orang mati tidak membawa apa-apa berupa harta, benda, keluarga. Andaikan bersikeras juga dia membawa keluarganya tidak mau. Atau bersikeras dia memegang sesuatu, ini cindera mata saya semenjak saya kawin dulu, pegang, dan lape-lapenya mati, dibuka orang juga. Rupanya cincin tunangannya dulu, nggak bisa ditanggalkan orang, nggak boleh bawa apa-apa. Masuk, lalu keluar, masuk tidak bawa apa-apa, keluar tidak bawa apa-apa. Pakai sajalah di dalam arena ini. Jadi andaikan dunia ini, masjid ini, maka selama dalam ruang ini pakailah. Mana yang jatahmu, mana yang diberikan kepadamu, pakai itu. Tapi keluar nanti tinggalkan di situ. Dua. Ada yang protes? Kenapa tidak ada yang protes? Oke. Buat. Yang ketiga, tidak boleh juga protes yang ketiga ini. Kita tidak tahu dan tidak diberitahu kapan, di mana, penyebab apa, dalam keadaan apa mati. Ada yang protes? Kapan?
Di mana? Lantaran atau penyebab apa? Dalam keadaan apa? Tidak ada yang protes. Silakan demo. Demo sajalah. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Seseorang diri tidak tahu dia di bumi mana dia akan mati. Sebagaimana juga tidak tahu dia kapan akan mati. Atau penyebab apa dia mati? Apakah makan sesuatu atau karena sesuatu? Tidak tahu dia. Juga apakah dia mati dalam keadaan berdiri, duduk atau tidur, dalam keadaan sakit atau sedang tertawa, atau ada yang sedang nyanyi orang mati, ada yang sedang menyanyi, ada yang sedang wawancara, ada yang sedang salat, ada yang sedang sujud, ada yang sedang jadi imam. Kita tidak tahu. Kita hanya berusaha agar kita mati dalam keadaan baik, di tempat yang baik, sedang mengerjakan yang baik. Namanya husnul khatimah. Husnul khatimah itu salah satunya matilah dalam keadaan berbuat baik. Walaupun mati di hari baik, tapi kita tidak sedang berbuat baik, tidak baik juga. Mati belum puasa, di hari Jumat boleh? Mana puasa? Tidak juga. Oh, ibu yang melahirkan di pas itu dia mati syahid, iya. Tapi kalau dia tidak beriman, tidak juga. Jadi yang penting matinya itu bukan di tempatnya, di tempat mana mati, di waktu apa mati. Yang paling utama kita mati sedang berbuat baik. Namanya husnu. Husnu baik, bagus. Khatimah yang menyudahi, yang mengakhiri, yang menutup. Kita hanya bisa ini berdoa dan berusaha. Berdoa dan berusaha. Allahumma khtim a'malana wa ajalana bihusnil khatimah. Ya Allah, tutuplah, akhirilah amalan kami dan ajal kami sedang berbuat baik. Atau doa, Allah baj'al khaira umri akhirah wa khaira amali khawatimah wa khaira ayami yauma alqaka fi. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku umur yang penghabisannya, wa khaira amali, sebaik-baik amalku penutupnya, sebaik-baik hariku ketika berjumpa denganmu. Hafal sajalah doa itu. Tinggal lagi berusaha, berusaha. Jika tergelincir, jika salah, jika terjerembab, cepat kembali. Ya, andaikan kita sedang berjalan lurus nih, tergelincir, terjerembab, terjatuh, atau terpalingkan, atau tersesat, cepat kembali. Jangan lupa kembali. Itu yang ketiga. Yang keempat, hadis ini. Seseorang yang mati, dia akan diantar, akan diiringi oleh tiga. Keluarganya mengusungnya sampai ke kubur. Hartanya juga sampai ke kubur. Setelah itu balik lagi, kembali lagi, tinggal amalnya. Nah, di sini kita masuk. Hadis ini menjelaskan kepada kita juga dalam beberapa kitab syarahan hadis serta penjelasan para ulama. Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama, mayit yatba'ul mayita. Yatba' yang mengikuti, yang mengiri mayit. Yang dikatakan mayit adalah jasad yang telah ditinggalkan oleh ruh. Kalau ada ruh di situ, namanya insan, namanya annas. Tapi kalau tidak ada lagi ruh, namanya mayit.
bahasa wakno orang mati, mayit. Kalau binatang, maitah namanya. Binatang yang mati namanya maitah. Kalau orang yang mati, mayit. Pada hakikatnya atau pada dasarnya, yang diusung atau yang diselenggarakan kemudian dikafani, dimandikan, dikafani, lalu disalatkan dan kemudian diusung, dikuburkan, pada dasarnya itu adalah mayit yang tidak punya roh. Yang kita atau yang dia tidak di situ. Dia sudah diambil. Yang awak tu benar kan sudah diambil. Siapa yang ngambil? Malaikat atas perintah Allah diambil. Namanya dicabut. Diambil, dicabut, dikeluarkan. Itu kan ada 4 caranya itu. Ada yang disuruh pilih. Yang disuruh pilih Nabi itu, apakah sudah ingin pulang, sudah ingin kembali kepada Allah. Kalau Nabi Muhammad nunjuk ila rafiqil a'la, beliau nunjuk saya ingin ke alam tertinggi. Beliau pilih mati. Kalau Nabi ditawarkan apakah sudah akan pulang ke hadirat Allah atau sebelum itu Nabi. Kabarnya konon Nabi Musa menolak. Wallahu a'lam. Kabarnya juga sampai ditamparnya malaikat maut. Karena malaikat maut ketika datang dalam bentuk sosok jelmaan manusia, ditamparnya malaikat maut. Nabi Muhammad memilih menunjuk ke atas. Ketika beliau sakit menunjuk ke atas. Ila rafiqil a'la. Kalau kita yang ditawarkan mau berangkat atau jangki nilai sama waktu jangki nilai wak baru kita pilih lah baru jangki nilai jalan dape, jalan mazwo, jalan maci, jalan sedang lasuah. Jadi itu Nabi. Kalau yang diajak, yang diundang keluar, ruhnya orang mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i, kembalilah kepada Tuhan. Itu diundang, diajak keluar, bukan dipaksa keluar. Dan orang-orang yang selevel dengan itu mutmainnah, orang yang dalam kehidupannya dia selalu menghambakan diri, membaktikan diri kepada Tuhannya sehingga dia tenang, mutmainnah. Yang kedua, umumnya kita yang dikeluarkan. Kita dikeluarkan. Jika dia mukmin dikeluarkan lemah lembut, lambat-lambat. Hati-hati. Bahkan dijadikan oleh sebagai sumpah. Wan nasyitati nashta. Surah An-Nazi'at kan? Wan nazi'ati gharqa. Sesudah amma yatasaalun. Enggak usah kita buka, enggak usah. Wan nasyitati nashta. Demi malaikat yang mengeluarkan ruh, nyawanya orang mukmin dengan lemah lembut, hati-hati. Seperti memasukkan ember ke sumur yang sangat dalam untuk mengambil air, lalu ditarik ke atas lambat-lambat, pelan-pelan supaya jangan tumpah. Kalau bahasa orang kampungan sayanya comananai minyak panuah. Tahu minyak panuah? Di mana minyak itu biasanya? Di kuali yang terserak. Jadi malaikat-malaikat ketika mengeluarkan ruh atau mengambil ruh mukmin sangat hati-hati, lemah lembut. Hati-hati sekali sampai jadi sumpah. Wan nasyitati nashta.
demi para malaikat yang mengeluarkan ruh orang mukmin dengan hati-hati lambat-lambat sekali. Yang keempat ini dia, kalau suka dicabut, dihentakkan, direnggut. Wa naziati gharqa, demi malaikat yang mencabut nyawa seorang dengan sangat keras. Kenapa? Lengket. Dia lengket, tidak mau keluar. Kenapa? Ada roh yang tidak mau keluar, takut keluar. Sedangkan tiba seorang kemenangkau ke rumah, tidak mau keluar rumah dah. Itu malaikat nangka, malaikat yang menjapui. Malaikat yang menjapui kan? Apalagi sebelumnya sudah digambarkan apa yang akan dialami. Itulah nyawa roh yang dicabut sekeras-kerasnya. Nah, ketika nyawa itu telah berada di luar, apakah dengan jalan disuruh pilih, atau diajak keluar, atau dikeluarkan, atau dicabut, sama-sama dia telah meninggalkan jasad. Mati bahasa kitanya. Bahasa kitanya kan mati. Secara bahasa mati itu kan maut. Maut itu hilang. Maut itu hilang, pergi, berangkat, dan punah. Itu arti maut. Dikatakan dia maut, jawab bahasanya mati, kan maut sebenarnya. Cuman bahasa kita mati, maut. Karena dengan kematian itu orang sudah punah hidupnya. Dia sudah pergi, berangkat, meninggalkan hidup di dunia jasad. Mati namanya. Yang ditinggalkannya itu namanya mayit atau jenazah. Itu yang mayit ditinggalkannya. Yang orangnya tidak di situ lagi. Tidak di situ lagi. Yang sarang ditinggalkan itu mayit, jasadnya itu. Lama-lama jadi dibusuk. Busuk dia. Rumah tinggal aku lapuk aku. Kita disuruh untuk menyelenggarakannya. Karena dia telah dipakai, telah dipergunakan, maka disuruh kita menyelenggarakannya dan mengembalikan dengan sebaik-baiknya ke asalnya. Bisa sampai situ tertangkap budak? Kita disuruh mengurusi jasad sarang yang telah ditinggalkan oleh pemiliknya. Pemiliknya sudah pergi. Halo? Pemiliknya sudah pergi. Dia harus melanjutkan perjalanannya. Tinggal. Lalu kita diperintah untuk menyelenggarakan, mengurusi sarang yang telah ditinggalkan. Kenapa? Karena dia kan sudah berjasa besar. Sudah dipakai. Secara tidak langsung agama mengajari kita barang kalau sudah pakai urus, rawat, pelihara, kembalikan baik-baik. Secara tidak langsung begitu diajari kita. Kembalikan dengan baik-baik ke asalnya. Gitu. Asal kita kan bumi. Kan itu asal jasad kan? Asal jasad begitu. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum, dari sana kami ciptakan jasadmu dan ke bumi pula kami kembalikan lagi jasadmu. Kembalikan, diselenggarakan sebagus-bagusnya. Berarti kita menyelenggarakan bukan menyelenggarakan orang, tapi menyelenggarakan sarang orang, sarang yang telah ditinggalkan si pemilik. Yang kedua, kalau tidak diselenggarakan bisa merusak bau nih, busuk. Selenggarakan. Malaikat mengurusi ruh tadi. Bagi dua kerja.
malaikat-malaikat mengurusi ruh yang telah dikeluar dari jasad itu. Semenjak mulai memberi kabar gembira atau kabar pertakut, kemudian mengeluarkan ruh itu, lalu membawanya ke langit, dilaporkan kepada Allah, membawa lagi turun ke bumi, untuk nanti setelah jasadnya dikuburkan, lalu ruh itu dibiarkan masuk lagi. Itu perjalanan kita. Sebentar lagi lah kita akan, coba angkat tangan siapa yang ingin mencoba dulu, silakan. Siapa dulu ya? Siapa yang ingin mencobanya ya silakan dulu, tidak masalah. Nah, jadi kaji kita, kenapa kita arak semenjak di situ kajinya supaya jelas ini. Ketika mayat itu telah diselenggarakan, dimandikan, dikafani, kemudian disalatkan, kita disuruh mengusung. Yang mengusung itu laki-laki. Sewaktu keranda atau tempat di mana mayit atau jenazah berada diusung, diletakkan di atas pundak-pundak para pengusungnya, ruhnya yang sudah berada di situ bisa ditangkap maksudnya. Tadi ruh kan dibawa ke langit, kemudian Allah perintahkan bawa lagi turun. Maka malaikat-malaikat membawa ruh itu turun. Maka ketika ruh itu telah turun, dan di mana orang telah meletakkan jasad yang dipakainya selama ini, atau tubuh atau sarang yang telah dipakai selama ini, diletakkan di atas keranda, diusung, si ruh tadi bilang, kalau dia termasuk orang yang tidak baik, orang yang durjana, yang jahat berdosa, dia berkata, aina tazhabun, kemana kalian hendak bawa? Jangan bawa. Dalam hadis lain, aina yazhabun, kemana mereka hendak bawa? Artinya dia tidak ingin jasadnya dibawa ke kubur. Kenapa? Sebab kalau dibawa ke kubur, dia harus masuk lagi untuk mengikuti proses fitnah kubur atau registrasinya lah. Dia teriak, jangan dibawa. Ucapannya itu, teriakannya itu didengar oleh makhluk-makhluk yang ada di situ, kecuali oleh manusia dan jin. Kita tidak diberi kemampuan untuk mendengar. Kalau diberi kemampuan untuk mendengar, nak makan-makan kita. Patah semangat kita memilih atau dipilih. Semangat. Ya kan? Terdengar bunyi teriakan, menghibah-hibah, meminta-minta, memana-mana, jangan dibawa, kata siru, jangan dibawa jasadnya. Ketika jasad sudah diusung, itu dalam hadis sahih itu, yang diusung. Manusia tidak mendengar. Kalau mendengar manusia, kira-kira bayangkan apa? Masih bisa enak makan tak? Hilang semangat hidup. Yo badak-badak pipa nak mual itu. Semangat hidup. Patah hati kita untuk bekerja lagi. Nah, yang diusung itu menghibah-hibah. Memana-mana, jangan dibawa. Jangan dibawa orang ke kantor polisi saja, suami kita sudah memana-mana nangis. Ini dibawa oleh orang ke kubur. Jika yang diusung itu dulu ketika ruhnya berada di badannya salihah, berbuat baik, beramal,
Maka dia minta segerakan qaddimun. Cepatlah, lama betul. Karena dia ingin prosesnya segera bisa dilaluinya. Bukankah kita kalau mengurus suatu urusan ingin cepat selesai? Ya kan? Nih, saya minta ibu-ibu ya, bagi ibu-ibu bapak yang telah pergi haji atau umrah, antrian panjang tuh, kita ketika melewati gerbang-gerbang tuh kita ingin cepat paspor kita selesai. Kita minta segera, bahkan ada yang memacu ke depan, walaupun nanti ke belakang lagi marah orang. Yang paling tidak bisa itu ke orang Indonesia misalnya. Kita ke orang Indonesia nih, itulah kita orang Indonesia, main pancung saja, main potong. Yang sering main potong itu ketika di Mina dan ketika di Arafah minta nasi. Antri panjang, kita tidak ingin menunggu lama, pacu ke depan. Bayangkan kita sedang haji, ini agak sedikit kita berkelok. Kita sedang haji, sedang ihram kan? Di Arafah kan sudah mulai haji tuh. Lah, makan antri panjang lalu kita potong. Mana? Bisa enggak mabrur seperti itu? Di Mina juga, apalagi di Mina, di lorong-lorong panjang. Nunggu makan, nunggu mandi, macam lah. Kesabaran. Seterusnya. Nah, kita ingin apa yang kita urus, apa yang kita hadapi, ingin cepat selesai. Kalau kita bawa gambaran ini kepada orang mati, si ruh tadi yang telah dibawa turun oleh malaikat, sewaktu jasadnya, sewaktu tubuhnya telah diusung dengan keranda, dia ingin cepat, qaddimuni, cepatkan, segerakan aku, antarkan aku ke sana. Itu jasadnya. Karena ketika jasadnya sudah dimasukkan ke lahat mulai tutup ditimbun, ruhnya masuk lagi ke laut. Maka dia mulai diproses. Dia ingin cepat proses selesai. Halo? Lai? Selesai. Mau tahu nak lai kan? Kalau misalnya kita selenggarakan selesai, namanya fitnah kubur. Nah, ketika main diusung di atas keranda, yang mengikutinya di antara yang hidup, kalau ruhnya pasti mengikutinya. Nah, yang mengikutinya dalam kehidupan dunia ini adalah 3. Pada hakikatnya 4. Tapi yang nampak 3. Keluarganya, hartanya, amalnya, ruhnya. Itu. Ya. Yang lahirnya 3. Tapi yang hakikatnya, yang sebenarnya 4. Kita tidak tahu ruhnya di mana berada ketika mengikutinya. Apakah masih bersama-sama malaikat, di tangan malaikat, atau bagaimana, tidak tahu. Tapi yang jelas ruhnya sudah mengikuti. Nah, di antar mayit itu, kita yang mengusung, kami yang laki-laki yang memikul mayit atau jenazah, disuruh segera. Tanda segera itu agak cepat jalan, tidak berlari. Itu makanya perempuan dilarang mengikuti mayit, karena orang menggagih. Awak kalau menggagih banyak yang tinggal, awak tidak boleh mengikuti, makruh. Kalau ingin juga nanti di belakang. Nah, kaji kita bukan kaji hukum, ini itu masalah hukum, masalah fikih ya. Kita jadi masalah ini. Diikuti dia. Yang mengikuti 3. Pada lahiriahnya itu, yang kenyataannya 4. Dia yatba'ul maita,
yang akan mengiringi mayit itu 3. Nah, ini dah dirinci 3. Ahluhu, keluarganya yang pakai hitam-hitam itu, pakai hitam-hitam, kacamata hitam, tengkuluk hitam, kadang-kadang nama jaga mana baju kaos hitam tu pakai celana jean hitam, pedusi. Oh, baiklah, lipstick agak hitam seketik. Alun sadar je kan? Alun sadar. Ahlu keluarganya mengantar hartanya. Ini sudah jelas, tidak perlu diurai. Walaupun bukan semua keluarganya, karena ada keluarga jauh yang tidak datang. Walaupun bukan semua handai tolan dan teman-teman, tapi sebagiannya, tapi itu sudah mewakili. Sudah mewakili yang tidak datang. Hartanya tidak semua harta. Tidak semua harta, sebagian harta. Apa tuh? Ya, kok pakai motor. Pakai motor mengantarnya. Atau payuang negariwa. Minimal hartanya itu baju. Kapan? Itu minimal. Itu yang mengantarkannya. Rumah tinggal. Dia kan bukan ciput. Yang membawa rumah ciput. Tinggal rumah. Mobil tinggal. Ya, atakan mobil, paling-paling mobil mengantar sampai ke kubur. Nah, taruh semua. Habis dah. Berakhir semuanya. Jadi dengan mati itu semuanya berakhir, habis. Habis. Yuk, itu gunanya kita sering-sering mengingat mati, mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan mati, supaya kita jangan terlalu tamak dengan dunia ini. Bukan tidak boleh berusaha, bukan tidak boleh berkaya, tapi jangan terlalu serakah ambisi. Makanya mengingat mati itu menghilangkan keserakahan namanya. Kan kata Nabi, aktiru dzikra hazimil ladat, yakni al-maut. Hazimil ladat, yang memutuskan segala macam kenikmatan, kelezatan. Dalam suatu riwayat bunyinya hadim, yang menghancur luluh lantakkan hadim. Diperbanyak oleh kamu mengingat yang memutuskan segala macam kelezatan duniawi, atau yang menghancur luluhkan segala macam kesenangan duniawi. Kedua-duanya benar. Jadi versi hadisnya ada kata bunyinya hazim, ada hadim. Kenapa banyak? Dengan banyak mengingat mati itu kita bisa menghambat ambisi, serakah, tamak, cinta duniawi, angkuh, sombong dengan apa yang kita miliki. Orang yang jarang mengingat mati, tidak ada yang menyapanya, tidak ada yang menegurnya. Jadi mati itu namanya mau'izah. Si wa'iz, si memberi peringatan, kafa bil maut, cukuplah mati itu yang akan memberimu peringatan, atau memberimu nasihat yang berharga. Mati. Maka sering-seringlah ingat mati, atau sering-seringlah ziarah kubur, atau sering-sering membicarakan tentang kematian, supaya bisalah memberikan peringatan-peringatan kepada kita. Ini dia ahluhu wa maluhu. Nah, kemudian ada satu lagi yang mengiringinya, ruh, kan itu tadi. Nah, ruh yang mengiringinya. Ruh itu mengiringi, iyalah, kita tidak nampak. Kalau nampak di kita bagaimana? Lari kita. Jangan nangis-nangis mah. Lari kita. Enggak. Dia diiringi bersama malaikat-malaikat. Lalu kemudian ketika mayit tadi
dimasukkan ke kubur, tepatnya ke lahat, kemudian lahat ditutup. Kalau di zaman Nabi kan dengan batu ditutup, bata, karena kayu ini cepat terbakar, hangus dia. Sebab kubur itu kan salah satu jurang dari jurang-jurang neraka. Ada situ panas, sehingga nanti dengan papan cepat panas terbakar dia. Makanya di zaman Nabi dulu bata. Jangan terbayang pula bata orang awak. Bata itu adalah tanah-tanah, padang pasir, tanah liat dikeringkan dengan panas matahari. Jadi bata dia. Sampai sekarang masih itu. Bagi kami laki-laki yang pergi ke Bakia, di samping Masjid Nabi kan Bakia. Ke Bakia itu salah satu kunjungan yang dilakukan oleh laki-laki. Itu memang sebelum waktu salat sudah ada kubur-kubur yang digali. Kubur lama digali lagi. Kubur lama digali, ketemu tulangnya disisihkan. Nah, di samping kubur itu sudah ada bata-bata. Bata-bata lama juga. Ada 5, 6, 7 lubang yang digali. Karena setiap habis salat nanti ada orang yang dikubur. Sudah dikubur, sudah dilubang. Lubang kubur. Ada bata-bata sekeliling. Saya kalau ke sana ya suka potret-potret, tapi pernah juga hampir dirampas kamera kita. Karena orang sana anti kamera. Dia anti kamera tapi enggak juga. Enggak juga dia anti kamera. Cuma begitu pula fatwa. Sekarang sudah bebas. Hanya kita ingin memfoto supaya melihatkan kepada orang lain kan. Tidak boleh juga. Nah, jadi selesai, ditutup lahatnya dengan bata atau dengan batu kubur. Nah, ditimbun ketika itu ruh yang mengikuti tadi, masuk kembali ke jasadnya melalui sela-sela kapannya. Bagaimana dia masuk? Ya, tanya lagi, bagaimana dia keluar tadi? Tahu kita bagaimana dia cara keluar dari jasadnya? Nah, kalau tidak tahu, masuk juga tidak tahu. Itu persoalannya sudah gaib. Jangankan ruh, angok saya keluar masuk tidak tahu dong. Ini nampak bom angok gini tak? Ini nampak angok mau keluar. Udara yang menghirup tidak nampak. Jadi kalau dicari betul logikanya, sakit pula kepala kita. Yang jelas ruh masuk ke jasad tubuh tadi. Maka ketika itu dia sudah mendengarkan itu suara-suara orang yang menimbun kuburnya, suara tanah yang dimasukkan, gedebak-gedibuk, suara pacul, cangkul, suara sekop. Dia mendengar karena ruhnya sudah masuk. Timbun kuburannya atau pusaranya, ditinggirkan sejengkal. Lalu Nabi nyuruh doa, istaghfiru li akhikum, mintakan oleh kamu kepada Allah ampunan untuk saudaramu ini. Lalu kita istighfar, mohonkan kepada Allah agar dia mantap menjawab pertanyaan malaikat, tathbit, agar dia diberi kemantapan menjawab pertanyaan malaikat, karena dia akan ditanya ini. Selesai itu, ditimbun semua, kita berangkat pulang. Nah, ahluhu wa maluhu, ndak malu tu bu. Maluhu panjang. Ya maluhu. Ahluhu keluarganya. Maluhu berangkat pulang. Untuk apa dari situ lagi? Tinggallah badan seorang diri. Saya rasa tidak apa putar lagu-lagu lama walaupun ada yang mengharamkan, tapi saya tidak. Lagu itu kan tergantung isinya. Ada lagu Bila Israel, ada lagu Selimut Putih. Kalau bila Israel datang hampiri, nanti ujungnya tinggallah badan seorang diri. Ya memang seorang diri. Hanya satu yang menemani, amaluhu.
amaluhu, yang dua kembali. Ketika yang kembali, dia mendengarkan kaki langkah orang kembali, tinggal di situ, baru nanti datang malaikat lain yang disebut dengan mungkar nakir, bukan nangkir, nakir, munkar, mim nun kafrah, munkar. Kalau nakir nun kaf ya ra, nakir. Tapi kita ketik-ketik sering mendengar nangkir. Nangkir nakir, munkar nakir. Bacanya mung, karena nun disambut dengan kaf mung, tapi tulisannya munkar nakir. Itulah malaikat petugas pertama ketika kita baru sampai di kubur. Alah, habislah kita semua. Lalu terjadilah namanya fitnah kubur. Fitnah kubur. Dari fitnah kubur itulah Nabi berlindung kepada Allah. Salah satu doa Nabi adalah bunyinya, Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar wa adzabin nar wa fitnatil qabri wa min fitnatil qabri wa adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada fitnah neraka. Aku berlindung kepadamu daripada azab neraka. Aku berlindung kepadamu fitnah kubur. Apa fitnah kubur? Fitnah kubur adalah pertanyaan yang diajukan oleh malaikat. Namanya fitnah. Secara bahasa fitnah itu artinya ujian. Fitnah ujian. Jadi fitnah kubur, pertanyaan malaikat di kubur seakan orang ketika itu diuji. Kalau lulus, itu pertanda yang berikutnya gampang, mudah. Pertanda yang berikutnya Aisyah, lebih gampang lagi. Tapi kalau itu susah, tidak dapat, payah, pertanda berikutnya lebih parah. Itulah awal penentu. Ketika itu amalnya yang berfungsi dan mendampinginya. Tidak ada lagi itu kawan. Itu yang membela. Hanyalah amal yang menemani, amal yang mendampingi, hanyalah amal pembela diri. Iyalah. Nah, hadis ini bilang bunyinya fayarji usna nih, kembali dua. Nah, bila kita kaitkan dengan kajian telah berlalu, apa kajian lalu? Ketika malakul maut atau malaikat telah hadir kepada orang yang akan mati, ketika itu kan orang yang mati itu berkata minta ditunda. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ini untuk orang sempilik kaji ko. Untuk orang sempilik ko. Ceke. Minta tunda, minta undur sebentar untuk bersedekah. Ketika itu kenapa? Saya baca dalam beberapa penjelasan ulama begini. Kenapa orang yang hampir mati itu minta ditunda supaya dia bersedekah? Ketika itu dia baru sadar yang hartanya sebenarnya adalah sedekah itu. Yang banyak ini tidak punyanya gitu. Halo? Lagi kuah? Mau nak minta sedekah, tapi ikut menyalehan. Kalau ingin membantu juga, bantu pesantren kita di sana. Sekarang sedang membangun habis-habisan. Habis-habisan membangun, bisa tidak minta. Tapi kalau memaksa memberi, saya terima. Kenapa dia minta tunda? Kan surat Al-Munafikun itu. Munafikun kan? Alasannya itu, fa'asaddaqa, aku akan bersedekah.
Kenapa dia mau bersedekah? Ketika itu dia baru sadar bahwa yang punyanya adalah yang diberikannya itu. Yang tidak punyanya, yang masih belum diberikannya. Yang di bank orang, yang di bank saku itu orang punya tuh. Kalau bank orang macam-macam nama banknya. Kalau bank saku, dompet kita, puro kita, kecil kita. Ini ada bank orang, ada bank saku. Itu belum punya kita. Yang di songkokku, yang di lemariku, yang di bawah kalang uluku. Tahu kalang ulu? Bantah. Kalang ulu namanya. Tidak punya kita, tidak punya. Yang bilang begitu bukan orang kafir, orang beriman tuh. Ayat itu kan untuk orang beriman. Ayat 9-nya berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Anfiqu. Itu kan untuk orang beriman. Berarti orang beriman saja begitu dia. Kita kan beriman ini. Orang beriman saja sudah menyesal kenapa dia tidak banyak karena itu yang akan dalam beberapa tulisan telah pernah kita jelaskan, bahkan harta yang disedekahkannya itu, diinfakkannya itu atau diwakafkannya itu dikubur sebagai penawarnya atau penawar angin kubur. Dia kira sebagai zilnya, naungannya, pembelanya juga. Dengan begini jelas ya? Yang pulang itu bukan hartanya. Yang kembali pulang bukan hartanya. Yang keluarganya, yang kembali pulang itu keluarganya di dunia. Saya ingatkan, ketika salat jenazah, salah satu doa bunyinya begini. Abdilhu daran khairan min dari. Hafal sampai situ kan? Mari kita coba tes. Bukan tes COVID, tes hafal ini. Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madakalahu. Alai waghsilhu bil ma'i wasalji wal barad wa naqqihi minal khataya. Boleh kama yunaqqa, boleh kama naqaita, kama yunaqqas thawbul abyadu binad danas wa abdilhu daran. Gantilah Allah, ya Allah gantilah daran, negeri, kampung, rumah yang telah ditinggalkannya dengan lebih baik dari rumah, kampung, negeri yang ditinggalkannya. Daran khairan min dari. Wa ahlan, ahlan, dan ahli itu bisa keluarga, bisa teman-teman, bisa saudara-saudara, bisa kolega-kolega yang lebih baik daripada ahli yang ditinggalkannya di sana. Sebab kenapa? Ketika kita mati, roh kita nanti akan ditempatkan di tempat di mana kita yang layak tempat. Kalau dia ahli ibadah, dia nanti akan ditempatkan dengan orang-orang yang ahli ibadah di sana, di alam barzakh. Kalau dia suka beramal saleh, dia ketemu dengan ahli orang yang amal saleh, begitu seterusnya. Ingat, kita di alam barzakh akan ditempatkan, akan dikelompokkan, akan dibersamakan dengan apa ahli kita. Bisa tertangkap tak, Bu? Ada orang yang nanti ditempatkan di tempat keberadaan para nabi. Itu tempat tertinggi di alam barzakh. Ada ditempatkan di tempat orang siddiqin. Ada ditempatkan di tempat orang-orang yang syuhada. Ada tempat salihin. Itu kan surah An-Nisa ayat 9. Faulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyiina was-siddiqiina wasyuhada was-salihin. Atau ditempatkan dengan yang lain lah.
Jadi gantilah ahlinya yang telah ditinggalkannya di dunia dengan ahli yang lebih baik dengan ahli itu. Sehingga dia di situ juga punya keluarga, punya teman-teman, punya kawan-kawan, punya pendamping, punya kolega. Kita tidak tahu nih, kita kalau mati, ahli kita di mana? Ini kok ahli gunjang tuh, ya ahli gunjang lo kita bakalan situ. Ahli. Ya, mudah-mudahan kita sekelompok. Kan doa kan? Wa ahlan khairan min ahli. Kan doa salat jenazah. Ketemu lagi di situ. Kan di alam barzah roh-roh yang aman itu kan dia bisa berkunjung-kunjung, bertemu-temu, bersua-sua, berjumpa-jumpa, berkumpul-kumpul. Lebih luas, sangat luas daripada dunia lah. Sehingga ada yang membandingkan alam barzah itu bila dibanding dengan dunia sama sebanding dengan dunia dengan alam rahim. Ibu tahu rahim? Kecil apa Rui? Itu rahim. Bandingkan dengan dunia. Ada yang membandingkan alam barzah dengan alam dunia itu sama dengan sebanding alam dunia dengan rahim. Itu luas alam barzah. Nah, kita nanti yang telah mati, ruhnya di sana ada yang berjalan-jalan. Bahkan ada yang sudah berjalan-jalan ke surga, ruhnya. Main-main tamasa-tamasa di surga, melihat-lihat surga. Ada yang tidur panjang, nanti dia kira sudah bangun. Macam-macam keadaan ruh di situ. Ini info nih, karena kita belum ke sana nih. Tetapi kita akan ke sana. Pendamping kita adalah amal. Makin banyak amal, tentu makin banyak bekal. Makin banyak persiapan. Makin kurang, makin habislah dia. Jadi ada orang yang ditemani oleh amal baiknya, ada dengan amal jeleknya. Yang penting amal tinggal. Keluarga dan harta dari pulang. Itu pendamping. Kenapa ini saya dulukan atau kita dulukan pelajari ini agak mendesak? Jangan-jangan saya kan? Jangan-jangan ini pesan terakhir. Kalau kajian kita kan hadisnya masih kita lampaui tadi kan. Karena di atas ini sebentar ini saya berpikir, saya lihat di belakang aja lah dulu pada depan, karena ini lebih dibutuhkan lah, lebih cepat, lebih segera dibutuhkan. Semoga kita semuanya mati husnul khatimah, dan semoga kita semuanya tidak mati dalam keadaan su'ul khatimah. Amin. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berbekal, orang yang bersiap dan berkemas, dan mudah-mudahan kita tidak terlalu kepincut dan terpana, tergoda, dan ambisi dengan dunia ini. Cuman hiduplah di dunia sebagaimana mestinya, berbekallah, bersiap-siaplah, jalankan tugas-tugas kita selaku hamba Allah di dunia ini. Tapi jangan sampai tergoda, terayu, terbujuk dengan hiasan dunia. Semoga ada faedah dan manfaatnya bagi saya dan kita semua. Diakhiri dengan mengucapkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.